Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Ronawayu Astuti akan menjelaskan tentang uji tanda dan uji Wilcoxon serta post hoc. Nah, untuk uji hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu uji parametrik dan uji non-parametrik. Untuk uji parametrik yaitu sampel terdistribusi normal, yaitu terdiri dari uji T aksen, uji T, dan uji Z. Untuk uji non-parametrik, sampel tidak terdistribusi normal atau terdistribusi bebas, yaitu terdiri dari uji tanda, uji Wilcoxon, uji Mann-Whitney, dan uji Kruskal-Wallis. Untuk uji tanda dibagi menjadi dua, yaitu uji tanda untuk sebuah populasi median dan uji tanda untuk sampel berpasangan. Uji tanda untuk sebuah populasi median digunakan untuk menguji suatu populasi median terhadap nilai hipotesis K. Pada kasus uji non-parametrik ini, mean diganti dengan median sebagai parameter lokasi terkait yang diuji. Uji tanda digunakan membandingkan setiap data masukan di dalam sampel dengan hipotesis median K. Jika data masukan di bawah nilai median, maka diberi tanda minus. Jika data masukan di atas nilai median, maka diberi tanda plus. Dan jika data masukan sama dengan median, maka diberi tanda 0, di mana 0 akan diabaikan. Nah, untuk penulisan hipotesis pada uji tanda, untuk sebuah populasi median, yaitu ada uji pihak kiri, uji pihak kanan, dan uji dua pihak. Seperti yang ada ditampilkan ini, masing-masing ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Sampel pada uji tanda, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu untuk jumlah sampel kurang dari sama dengan 25 dan jumlah sampel lebih dari 25. Ketika N kurang dari sama dengan 25, maka menggunakan pendekatan distribusi binomial dengan parameter peluang P sama dengan 0,5. Seperti pada tabel yang disajikan untuk pencarian P menggunakan rumus peluang. Terus untuk yang N lebih dari 25 didekati dengan distribusi normal sebagai pendekatan distribusi binomial dengan menghitung Z. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah uji tanda untuk sebuah populasi median. Yang pertama, mengidentifikasi klaim serta menyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Langkah kedua, menentukan taraf signifikan alfa. Langkah ketiga, menentukan ukuran sampel dengan mencari perbedaan antara setiap data masukan dan nilai K, nilai median K, dan N adalah jumlah tanda plus dan tanda min. Yang keempat yaitu menentukan nilai kritis. Jika N kurang dari sama dengan 25, kita nilai kritisnya lihat pada tabel uji tanda. Sedangkan untuk yang lebih dari 25, kita lihat pada tabel distribusi normal. Langkah kelima yaitu menemukan nilai uji statistik. Nah, ini menyesuaikan dengan jumlah sampel kita, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Langkah keenam yaitu keputusan menolak atau tidak menolak hipotesis 0. Jika P atau Z hitung kita kurang dari H atau nilai kritis, maka H0 ditolak. Jika P atau Z kita yang kita hitung lebih dari H, maka H0 kita diterima. Langkah ketujuh yaitu menafsirkan keputusan dalam bentuk klaim. Nah, selanjutnya untuk uji tanda untuk sampel berpasangan. Digunakan untuk menguji tingkat perbedaan antara dua kelompok. Nah, dua kelompok ini bisa saling bergantung atau independen. Uji tanda ini membandingkan antara dua sampel yang dilakukan dengan cara mengurangi variabel kedua dengan variabel pertama, kemudian mengganti selisih tersebut dengan tanda plus dan tanda minus, di mana 0 diabaikan. Nah, sampel pada uji tanda berpasangan ini juga dikelompokkan seperti sebelumnya. Ada yang lebih dari 25 dan kurang dari sama dengan 25. Nah, untuk penulisannya sendiri,
dibagi menjadi seperti biasanya, uji pihak kiri, uji pihak kanan, dan uji dua pihak. Masing-masing memiliki H0 dan H alternatif atau hipotesis alternatif. Nah, langkah-langkah uji tanda untuk sampel berpasangan yaitu yang pertama, mengidentifikasi klaim, serta menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Langkah kedua, menentukan taraf signifikan alfa. Langkah ketiga, menentukan ukuran sampel dengan mencari perbedaan antara setiap sampel data, di mana N adalah jumlah tanda plus dan tanda min. Langkah keempat, menentukan nilai kritis menggunakan tabel nilai kritis untuk uji tanda. Untuk langkah kelima, menemukan nilai uji statistik dengan menyesuaikan jumlah sampel kita. Jadi ada yang jika lebih dari 25, jadi menggunakan pendekatan distribusi normal. Jika kurang dari sama dengan 25, jadi menggunakan pendekatan binomial. Untuk langkah ke-6 yaitu membuat keputusan menolak atau tidak menolak hipotesis nol, kemudian menafsirkan keputusan dalam bentuk klaim. Nah, selanjutnya untuk uji Wilcoxon atau Wilcoxon test itu dibagi menjadi dua, Wilcoxon Shake Rank Test dan Wilcoxon Rank Sum Test. Untuk Wilcoxon Shake Rank Test, yang pertama yaitu merupakan uji alternatif dari uji tanda dan uji T dalam menguji beberapa perbedaan antara dua sampel yang saling dependen. Nah, uji ini juga merupakan uji non-parametrik yang dapat menentukan apakah dua sampel dipilih dari populasi yang mempunyai distribusi yang sama. Dapat digunakan untuk uji hipotesis pada dua sampel dependen yang tidak terdistribusi normal. Langkah-langkah pada Wilcoxon Shake Rank itu yang pertama menentukan hipotesis, kedua mengurangi mu0 dengan setiap nilai sampel, yang ketiga memberikan peringkat, ya dimulai dari yang paling kecil D mutlaknya, kemudian mewakilkan total peringkat, kemudian menentukan nilai statistik Wilcoxon dengan nilai peringkat terkecil. Selanjutnya, penentuan keputusan pada uji Wilcoxon Shake Rank yaitu untuk pihak kiri H0 ditolak dan mendukung H1 atau hipotesis alternatif jika omega plus bernilai lebih kecil. Sedangkan untuk yang pihak kanan mendukung hipotesis alternatif jika omega min bernilai lebih kecil. Sedangkan untuk dua pihak akan mendukung hipotesis alternatif jika salah satu ada yang lebih kecil karena omega mengikuti nilai yang kecil. Selanjutnya, prosedur uji Wilcoxon Shake Rank pada kasus sampel tunggal dan sampel berpasangan. Nah, di sini ditunjukkan untuk hipotesis nolnya. Di sini hipotesis alternatifnya. Yang atas untuk sampel tunggal, yang bawah sampel berpasangan. Nah, bisa dilihat kalau mendukung H1 atau H alternatif berarti yang dihitung yang di sebelah sini nih ditunjukkan pada tabel. Selanjutnya, perhitungan statistiknya yaitu untuk N lebih besar dari 25 maka menggunakan pendekatan distribusi normal yaitu dengan menghitung nilai Z seperti pada yang sudah ditampilkan seperti ini. Selanjutnya, Wilcoxon Rank Sum Test yaitu dapat digunakan untuk menguji perbedaan pada sampel independen yang tidak memenuhi syarat uji T atau uji Z. Terus juga digunakan untuk menentukan apakah dua sampel independen dipilih dari populasi yang memiliki distribusi sama. Nah, juga pada di sampel independen ini untuk N1 yaitu sampel yang besar dan N2 untuk sampel yang kecil. Untuk perhitungan statistiknya
yaitu ada 2 untuk n kurang dari 10 dan n lebih besar sama dengan 10. Nah, untuk n lebih besar dari sama dengan 10 menggunakan pendekatan distribusi normal. Nah, bisa dilihat untuk masing-masing persamaannya. Selanjutnya, untuk prosedur Wilcoxon-Rank sum test, yaitu seperti tadi, di sini ada hipotesis 0, di sini hipotesis alternatif. Nah, jika kita mendukung hipotesis alternatif, maka inilah yang kita hitung. Nah, hipotesis 0 akan ditolak jika statistik U1, U2, atau U mengkonsumsikan nilai kurang dari atau sama dengan nilai kritis yang kita inginkan pada tabel. Jadi, kalau kurang atau sama dengan dari nilai kritis di tabel, H0 akan ditolak. Begitu juga jika U atau U1 atau U2 atau U itu lebih besar dari nilai kritis, maka H0 diterima. Langkah-langkah pada Wilcoxon-Rank sum test yaitu yang pertama, seperti biasa, mengidentifikasi klaim dan menyatakan hipotesis. Terus, menentukan taraf signifikan. Langkah ketiga, menentukan nilai kritis berdasarkan tabel uji Wilcoxon. Langkah keempat, mengurutkan dan memberi peringkat, kemudian menjumlahkan peringkat. Langkah kelima, mencari nilai uji statistik. Langkah keenam, membuat keputusan menolak atau tidak menolak hipotesis 0. Langkah ketujuh, menginterpretasikan keputusan dalam bentuk klaim. Selanjutnya, ini penerapan uji tanda dan uji Wilcoxon. Untuk penerapannya, yaitu di sini penerapan model problem-based learning pada 10 siswa yang bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis materi usaha energi yang ditinjau dari pretest dan posttest yang mana memiliki nilai pada di samping nih. Nah, nilai pretest sama posttest berarti ini yang pretestnya sebelum diberi perlakuan dan posttestnya setelah diberi perlakuan. Nah, seperti ini berarti ini merupakan sample dependent. Nah, langkah-langkahnya untuk uji tanda, yaitu pertama seperti biasa, mengidentifikasi klaim dan menyatakan hipotesis. Nah, hipotesis 0-nya itu tidak ada perbedaan dan hipotesis 1-nya itu ada peningkatan. Karena kita sudah condong kepada salah satu dan sehingga kita menggunakan uji pihak kanan. Untuk selanjutnya, yaitu langkah kedua, menentukan taraf signifikan alfa. Langkah ketiga, menentukan ukuran sampel dengan mencari perbedaan antara setiap pasang sampel. Nah, di sini bisa dilihat bahwa semuanya bertanda tidak ada yang 0 dan N sama dengan 10 dan X mengikuti tanda paling kecil, yaitu di sini min, tanda min. Untuk langkah keempat, yaitu menentukan nilai kritis melalui tabel uji tanda. Untuk yang kelima, mencari nilai uji statistik. Karena sampel kurang dari 25, maka menggunakan pendekatan distribusi binomial. Nah, seperti ini perhitungannya. Selanjutnya, uji tanda. Nah, langkah keenam, yaitu membuat keputusan menolak atau tidak menolak. Karena perhitungan kita 0,01073 kurang dari 1, maka hipotesis 0 ditolak. Kemudian, kita menafsirkan dalam keputusan. Jadi, ada peningkatan kemampuan berpikir kritis sesudah penerapan model problem-based learning bila dibandingkan sebelum penerapan model problem-based learning. Nah, selanjutnya untuk uji Wilcoxon. Nah, karena sampelnya dependent, jadi kita menggunakan seg rank. Di sini seperti biasa kita hipotesiskan dulu H0 dan H alternatifnya. Terus menentukan taraf signifikan. Nah, di sini perbedaannya sama uji tanda. Kalau uji tanda hanya melihat tandanya, sedangkan pada uji Wilcoxon ini melihat nilai perbedaannya juga. Tidak cuma melihat tanda. Setelah
lihat perbedaannya, kemudian diberi peringkat. Nah, di sini peringkat bertanda, peringkatnya diberi tanda, makanya disebut dengan Wilcoxon peringkat bertanda. Langkah selanjutnya yaitu keempat, mewakilkan total peringkat. Lanjut langkah kelima, kemudian menemukan nilai uji statistik Wilcoxon. Karena total peringkat terkecil, jadi kita lihat langsung aja total peringkat terkecil karena omega sama dengan 1. Omega min sama dengan omega sama dengan 1. Nah, kita buat keputusan. Selanjutnya langkah ke-6. Karena 1 kurang dari 8 sesuai nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Selanjutnya menafsirkan keputusan. Jadi, ada peningkatan kemampuan berpikir kritis sesudah penerapan model problem based learning bila dibanding sebelum penerapan problem based learning. Nah, ini untuk contoh selanjutnya yaitu eksperimen untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi listrik dinamis yang ditinjau dari nilai post-test. Kelas yang digunakan terdiri dari kelas kontrol dan eksperimen. Kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional dan kelas eksperimen menggunakan model PBL. Nah, seperti ini. Nah, data seperti ini merupakan data independen. Selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Seperti biasa, dilanjutkan dengan menentukan taraf signifikan dan menentukan ukuran sampel serta X. Uji tanda untuk independen sama dependen itu sebenarnya sama saja. Nah, seperti ditunjuk seperti ini. Diperoleh nilai hitung 0,343752. Nah, ini kurang dari 1. Jadi kita buat keputusan bahwa hipotesis 0 ditolak. Langkah ke-7, jadi kita buat keputusan. Jadi ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Atau dapat dikatakan bahwa ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara kelas dengan menggunakan problem based learning dan yang satunya hanya dengan menggunakan model konvensional. Selanjutnya, uji Wilcoxon rank sum yaitu kita membuat hipotesis sama seperti sebelumnya, menentukan taraf signifikan, menentukan nilai kritis berdasarkan tabel. Selanjutnya, nah perbedaannya ada di keempat ini. Kalau langkah keempat ini kan mengurutkan dari data yang terkecil ke terbesar. Nah, datanya itu langsung dilihat semuanya. Diurutkan dari semuanya, baik kontrol maupun eksperimen. Nah, yang warna pink ini kelas kontrol, yang warna biru ini untuk kelas eksperimen. Diurutkan dari yang terkecil. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, dan peringkat yang sama. Karena ininya sama nilai post-testnya. Jadi kita rata peringkatnya. Diperoleh nilai Z sama dengan 1,63. Nah, nilai Z-nya ini kurang dari nilai kritis pada tabel, sehingga hipotesis 0 ditolak. Langkah ke-7, jadi kita simpulkan berarti ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, untuk penerapannya pada SPSS, mari kita lihat. Nah, sudah saya inputkan datanya seperti ini. Ini untuk yang dependen dulu ya. Kita klik analyze. Klik non-parametric test, legacy dialog, terus to related sample, klik. Nah, kita pilih. Kalau kita pilih kita pertama masukkan ini dulu, jangan lupa variabelnya. Terus pilih seg berarti untuk uji tanda.
Nah, akan muncul hasil seperti ini untuk uji tanda. Nah, perbedaan negatifnya akan muncul 1. Perbedaan positifnya 9. Nah, di sini itu berarti tidak ada perbedaan atau yang perbedaannya 0. Itu tidak ada. Dan total N adalah 10. Nah, di sini kita tahu untuk PH itu untuk dua pihak. Jadi kalau kita misal pakai satu pihak, berarti ini dibagi 2. Nah, kita juga bisa tahu nih, pendekatan yang digunakan yaitu distribusi binomial. Selanjutnya, yang Wilcoxon sama, ini kita pilih non-parametric test, legacy dialog, to related, terus lanjut. Nah, kita pindah pilih yang Wilcoxon. Jangan lupa ini dimasukkan variabelnya. Klik OK. Nah, di sini kita bisa tahu yang rank peringkat negatifnya berapa, peringkat positifnya ada berapa, peringkat yang atau sama itu nggak ada, berarti terus total N-nya itu 10. Nah, kita bisa tahu nilai Z-nya di sini. Nah, kita juga bisa tahu nih, Wilcoxon yang kita gunakan itu second rank test. Karena apa? Karena data yang kita gunakan yaitu dependent. Untuk yang selanjutnya yang independent, yaitu yang ini. Kita klik analyze, lanjut ke non-parametric test, legacy dialog, terus to related sama seperti tadi, cuma yang uji tanda sama juga seperti tadi, sudah tidak perlu saya ulangi lagi. Kalau uji Wilcoxon kita klik OK, nah yang kita baca itu berbeda. Nah, yang kita baca itu berbeda, ini di sebelah sini. Nah, kita baca yang sum rank-nya. Sum of rank. Lah, ini kita ikuti yang terkecil. Jadi, kita ikuti yang 14. Nah, kita kembali lagi. Untuk uji Wilcoxon dan uji tanda sebenarnya itu sama saja, memberikan hasil yang sama. Namun, uji tanda atau uji Wilcoxon itu yang lebih konsisten, lebih powerful, itu adalah uji Wilcoxon. Untuk post hoc, saya akan jelaskan sedikit saja. Nah, pengujian yang digunakan untuk perbandingan khusus. Jadi, post hoc itu pengujian untuk perbandingan khusus. Nah, post hoc juga umumnya digunakan untuk distribusi sampling yang membandingkan mean dari banyak sampel. Nah, makanya kalau post hoc ini biasanya sering digunakan untuk uji lanjutannya ANOVA satu arah atau analisis varian satu arah. Dan kalau di non-parametrik itu digunakan pada Kruskal-Wallis untuk menguji. Jadi, post hoc ini untuk mengetahui perbandingan dari setiap sampel. Karena sampel kelompoknya itu banyak, jadi kelompok mana saja yang sama atau kelompok mana saja yang berbeda. Uji post hoc juga mengurangi banyak kesalahan tipe 1 dengan membutuhkan perbedaan yang lebih besar antara rata-rata sampel sebelum dapat menyatakan perbedaan itu signifikan secara statistik. Jadi, karena kelompok sampelnya terlalu banyak, kalau dibandingkan secara berulang kali, maka memungkinkan ada kesalahan tipe 1, yaitu kesalahan di mana kita memilih taraf signifikan yang tidak sesuai harapan kita. Pada minium disebutkan ada Duncan multiple rank test, Newman Cost test, Tukey HHD test,
Nah, kita bisa lihat di SPSS ada apa saja. Pada SPSS, di sini pada ANOVA One Way bisa tahu nih, ada 14 yang atas. Ini untuk varian yang sama, dan yang 4 ini yang bawah, ini untuk varian yang tidak sama. Nah, ada LSD, Bonferroni. Selain Bonferroni ada 2K, ada Duncan, ada Danet, ada Gamasol, ada REGWF, REGWH, ada SIDAC. Nah, masing-masing ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Nah, untuk Bonferroni sama Gamasol ini sama, tapi kalau Bonferroni itu lebih untuk varian yang sama, sedangkan Gamasol itu varian yang berbeda. Nah, yang paling sering digunakan yaitu Bonferroni, 2K, Duncan, Danet, Gamasol, sama Duncan. Nah, untuk LSD ini biasa disebut dengan Fischer LSD. Nah, uji Poiseuille ini paling banyak dikritik karena dianggap kurang konsisten. Namun di beberapa sumber masih disebutkan. Untuk yang Danet ini, untuk yang Danet ini, nah ini dia bisa digunakan untuk menguji kelas beberapa sampel independen, di mana ada yang berlaku sebagai kelas kontrol. Misal kelas kontrol dibandingkan dengan beberapa kelas eksperimen. Misal kelas kontrol itu menggunakan mode pembelajaran konvensional, dan kelas eksperimen 1 menggunakan PBL, kelas eksperimen menggunakan PBL pendekatan STEM. Nah, si kelas kontrol ini akan dibandingkan dengan masing-masing kelas eksperimen. Taraf signifikan di sini tuh taraf signifikan yang kita harapkan. Selanjutnya, sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.